Jadi jangan keliru ya, sebab banyak orang-orang hari ini, anakku semua, yang ketika dia jatuh cinta ya, apalagi sudah pacaran, dia langsung mengatakan kepada pacarnya, terima kasih sudah menemaniku dari nol, pret. Pada malam yang mulia ini, malam Ahad ya. Alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat ini dalam kegiatan yang begitu luar biasa ya. Kebanyakan hari ini yang Ustadz tahu, anak-anak muda itu kebanyakan malam mingguannya di warkop, malam mingguannya di tempat PS, malam mingguannya di pinggir jalan nongkrong ya. Tetapi alhamdulillah anak-anak kita di SP4 ini, terkhusus di lingkungan ini, malam mingguannya di masjid, kegiatannya kajian ya. Itu luar biasa. Kebanyakan anak-anak yang nongkrong di luar kegiatannya main game, mabar ya. Ada yang mabar Mobile Legend, ada yang main, ada yang mabar Free Fire ya, ada yang mabar PUBG ya, banyak macamnya. Sampai lupa waktu, pulangnya kadang subuh. Tetapi alhamdulillah anakku semua yang hadir di tempat ini, semuanya berkumpul dalam rangka kegiatan yang mulia, yaitu hadir di majelis ilmu yang berberkah ini. Dan tadi ternyata ada ibu-ibu juga ya. Saya kira semuanya gadis-gadis ini ya. Iya. Maka daripada itu, anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan oleh ibunda kita Bu Jum bahwa tema yang disampaikan yaitu berkaitan tentang ketika cinta menyapa. Kedengaran jelas ya? Ya, jelas. Nah, ketika cinta menyapa ya. Pertanyaan, anakku semua ada yang tahu apa itu cinta? Apa itu cinta? Rasa suka, wow. Ada yang lain? Ada yang tahu apa itu cinta? Ayo. Ada yang tahu lagi? Cinta itu apa? Suka antara lain jenis. Ya, terus yang lain? Ada lagi? Ya. Serengil gini ya. Apalagi cinta itu apa yo? Ya, saya pernah anakku semua itu bertanya ke anak SD. Saya bilang cinta itu apa? Dia menjawab cinta itu 4. Lah, kok 4? Katanya 1, 2, 3, 4. Iya, ternyata Saranghaeyo ya. Maka daripada itu anakku semua, cinta itu sulit diungkapkan dengan kata-kata karena cinta dirasakan oleh hati, dan biasanya cinta berasal dari mata turun ke hati, lalu kemudian berdetak di nadi dan membuat segalanya berarti. Itu cinta ya. Makanya banyak orang yang ketika jatuh cinta berbunga-bunga hatinya ya. Biar dia duduk di tempat tai ayam tidak terasa baunya. Bagaimana berbunga-bunga hatinya ya? Biar dia injak tai sapi tidak berasa, nanti pulang di rumah ada yang bau. Karena dia berbunga-bunga. Itu cinta. Maka daripada itu anakku semua, jatuh cinta dalam Islam itu hal yang wajar. Karena memang fitrah manusia, dan bahkan dikabarkan bahwa orang-orang atau manusia itu akan jatuh cinta pada berbagai hal. Ada yang jatuh cinta kepada perempuan ataupun laki-laki, ada yang jatuh cinta dengan harta, ada yang jatuh cinta dengan pangkat jabatan, ada yang jatuh cinta dengan sesuatu yang menyilaukan, berbagai macam bentuknya jatuh cinta. Dan terkhusus kebanyakan daripada kita mungkin jatuh cinta dengan orang lain. Sebelum jauh
lebih jauh berkaitan tentang ini, saya mau tanya ke anak-anakku semua. Di sini sudah ada yang pacar-pacaran? Ada. Masa sih? Betul. Ada. Ya. Sudah ada ya? Masya Allah. Ya, maka daripada itu anakku semua, jatuh cinta merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana dia menyalurkan jatuh cintanya. Maka hati yang kalian miliki hari ini memang fitrah, punya perasaan, tetapi harus kita atur dengan baik. Maka daripada itu, kalau ada di antara anakku hari ini yang pacaran, maka mulai hari ini putus, ya. Nah, katakan kepada pacarmu bahwa hari ini kita putus. Saya sudah ikut kajian, cinta yang sesungguhnya bukanlah ketika kita pacaran, tetapi cinta yang sesungguhnya nanti kita bertemu di masa depan, di depan Pak Penghulu. Maka perempuan juga sampaikan kalau ada pacarnya, putuskan setelah dari sini. Sampaikan kepada pacarmu bahwa kita putus. Ya. Maka daripada itu laki-laki juga, anak-anakku yang laki-laki, kalau diputuskan jangan menangis, ya. Jangan bersedih. Sampaikan kepada yang memutuskanmu, mawar bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, patah satu tumbuh 1000. Ya, gitu, ya. Maka sampaikan kepada dia bahwa tidak apa-apa engkau putuskan aku pun ikhlas dengan itu. Semoga di masa depan kita bersama kembali. Itu kan boleh di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang cinta anakku semua, ada 3 tingkatan garis cinta yang sesungguhnya. 3 tingkatan ini masing-masing memiliki peranan penting. Di antaranya tingkatan cinta yang paling tertinggi yang pertama adalah cinta kepada Allah. Maka harus diketahui posisi cinta yang paling tertinggi dalam kehidupan anakku semua, yaitu cinta kepada Allah. Ya. Nah, cinta kepada Allah merupakan tempat yang paling tertinggi karena memang kedudukan Allah dalam hati harusnya di atas segala-galanya. Maka tidak boleh kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, maka daripada itu Allah yang paling utama. Lalu mengapa kita mencintai Allah? Sebab ternyata juga Allah sangat mencintai kita. Apa tandanya? Setidaknya ada 3. Pertama, cinta Allah pertama kepada kita, Allah ciptakan kita dalam kondisi yang paling baik. Kata Allah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, hafal semua ya. Kata Allah, maka sungguh telah aku ciptakan manusia dalam keadaan terbaik. Kalau bukan karena cinta, maka Allah tidak akan menciptakan kita dalam kondisi terbaik. Terbaik dalam bentuk fisiknya, terbaik dalam bentuk psikologi dan jiwanya. Maka daripada itu, seandainya anak-anakku hari ini ada yang diciptakan oleh Allah atau kita semua diciptakan oleh Allah, berbeda bentuk telinganya, ya. Bayangkan kalau seandainya telinga kita satu begini, yang satunya sebesar piring, ya, pasti hilang gagahnya, ya. Nah, maka itu bentuk cintanya Allah luar biasa, ya. Silakan masuk, nak. Ya. Dan sebelum lanjut, saya sampaikan ke anak-anakku bahwa malam ini Ustadz ada hadiah untuk yang Ustadz tanya, yang bisa menjawab. Ya, ada hadiah. Ya, laki-laki dan perempuan, 1 laki-laki 1 perempuan. Kalau semuanya bisa menjawab, nanti saya tambah hadiahnya. Ya. Ya, ibu-ibu dapat doa. Ya. Nah, jadi pertama cinta kepada Allah karena Allah menciptakan kita dalam kondisi terbaik. Kemudian yang kedua, Allah belum. Nanti pertanyaannya di akhir ya, makanya diperhatikan. Nah, yang kedua, Allah kemudian memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan semuanya Allah berikan gratis. Nah, anakku semua,
Kalau kita ingin menghitung pemberian nikmat Allah, itu niscaya kita tidak akan mampu. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Bayangkan anakku semua, berbagai macam kebaikan Allah berikan, termasuk nikmat bernafas. Nikmat bernafas itu ketika ingin diuangkan, anakku semua, itu kita harus membayar sekitar 4 miliar per tahun. Hanya untuk membayar napas, membayar oksigen. Kita harus membayar kurang lebih 4 miliar. Nah, bayangkan 4 miliar per tahun, ya. Mungkin saya ini cuma hidup 6 bulan, sudah habis nyawanya. Kalau harus dibayar, tetapi Allah kasih gratis, ya. Maka Allah sangat sayang kepada kita. Lalu kemudian nikmat penglihatan begitu luar biasa. Bayangkan kalau seandainya mata kita tidak melihat, ya, bagaimana kira-kira kita datang ke sini? Meraba-raba, ya. Dan bahkan banyak orang yang hari ini kemudian kehilangan nikmat penglihatannya, tidak berarti kehidupannya. Maka begitu nikmat Allah luar biasa, ya. Maka pemberian Allah, bentuk kasih sayangnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, selain itu kemudian Allah menciptakan kita kondisi terbaik, Allah berikan kita nikmat terbaik, dan yang ketiga, Allah juga memberikan kita ampunan yang begitu luas. Nah, Allah Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat pengampun. Bahkan saking pengampunnya Allah, nah, Allah panggil orang-orang yang suka berbuat dosa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, atau kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada seluruh umat manusia. Kepada siapa saja? Kepada orang yang sering bentak-bentak orang tuanya, kepada orang-orang yang jarang sholat, kepada orang-orang yang suka curi mangganya tetangga. Dipanggil semua oleh Allah itu, ya. Disebut semua oleh Allah. Kepada orang-orang yang suka curi sendalnya temannya. Dipanggil semua oleh Allah, ya, termasuk yang suka curi-curi uangnya mamaknya. Ya, itu dipanggil semua oleh Allah. Semua yang suka melakukan perbuatan dosa dipanggil. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa pada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampunkan semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi Allah sudah ciptakan kita dengan baik, Allah berikan semua yang terbaik, dan juga Allah ampunkan kesalahan kita. Maka hari ini kalau ada anakku yang masih suka melakukan perbuatan dosa, melawan orang tua, mencuri uang orang tua, mengambil sendal orang, ya, tidak sholat, bertaubat, Allah ampuni, ya. Di sini banyak yang suka begitu. Banyak. Termasuk yang suka bohong-bohong sama mamanya. Banyak. Ya, yang katanya mau ke musola, tapi ternyata belok kanan ke sana itu, keluar lorong. Itu semua. Kesemuanya itu diampuni oleh Allah. Yang penting anak-anakku ingin datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Jadi cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah. Dan salah satu bentuk cinta terbaik kepada Allah adalah diaplikasikan dengan beribadah. Salah satu bentuk sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan melaksanakan salat. Itu cinta pertama. Kemudian cinta yang kedua yang paling tertinggi setelah cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah, dan juga orang yang sangat merindukan kita sebagai umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anakku semua, jauh jaraknya dengan kita, ya, kira-kira 1400 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum kita lahir, Rasulullah sudah mendoakan kita. Sebelum kita lahir, Rasulullah sudah memohon ampunkan kita kepada Allah. Termasuk ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat, pada saat Rasulullah sholat,
berbunyi-bunyi bagian tubuhnya, ya, seperti ada suara gesekan. Jadi sahabat Nabi khawatir jangan sampai Nabi ini sakit, sedangkan sahabat tidak tahu. Nah, jadi pada saat itu Nabi sholat, ya, berbunyi-bunyi sesuatu yang bunyi. Kemudian setelah sholat, sahabat bertanya. Nah, tidak ada yang berani, ya. Tetapi kemudian ada salah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau sakit?" Kata Nabi, "Tidak." Ya, kira-kira posisi duduknya seperti ini. Jadi Umar bertanya pada Nabi, Nabi sedang duduk. Kemudian Umar bertanya, "Apakah engkau sakit?" Kata Nabi, "Saya tidak sakit." Umar kembali bertanya, "Apakah engkau sakit ya Rasul?" Kata Nabi, "Saya tidak sakit." Lalu kemudian dia mengatakan bahwa tadi ketika sholat saya mendengar ada sesuatu yang berbunyi seperti gesekan sendi. Lalu kemudian karena didesak oleh para sahabat, akhirnya Nabi jujur. Kemudian Nabi memperlihatkan lipatan bajunya. Ternyata di perut Nabi ada sebuah batu yang diikat untuk mengganjal perut Nabi. Karena ternyata Nabi Muhammad belum makan 3 hari. Batu, kenapa ada batu diikat di perutnya? Agar dia menahan lapar. Ya. Lalu kemudian ditanyakan para sahabat. Para sahabat bersedih, kenapa Rasul melakukan ini? Ya. Padahal Rasul punya kehendak. Rasul pemimpin umat, apapun yang Rasul minta, semuanya orang kasih. Tetapi kata Nabi, cukuplah saya yang menanggung lapar ini, umatku jangan. Maka cintanya Nabi kepada kita begitu luar biasa. Sampai-sampai akhirnya di penghujung usia Nabi, ketika Nabi akan wafat, Nabi kemudian mengingat kita. Yang diingat Nabi ketika akan matinya bukan istrinya, bukan anaknya, bukan hartanya, ya, tetapi yang diingat adalah umatnya. Termasuk anakku semua di sini diingat oleh Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Dikatakan Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka daripada itu anakku semua, cinta tertinggi yang kedua adalah cinta kepada Nabi. Dan cintanya Nabi luar biasa. Maka semoga insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti insya Allah. Nah anakku semua, sekarang masuk kepada inti. Jadi cinta yang paling tertinggi tadi apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah. Dan cinta yang ketiga, tingkatan yang terendah atau tingkatan yang ketiga, yaitu cinta kepada sesama manusia. Nah, cinta kepada sesama manusia ini juga punya tingkatan. Dan tingkatan tertinggi adalah cinta kepada orang tua. Ya. Menemaniku dari nol dari mana? Ya, yang menemani kita dari nol orang tua. Ya, dari kita lahir, ya. Masih kecil, dirawat, diajar jalan, diajar makan, ya, dimandi, diajari berdiri. Panggil ayah bunda itu. Ya betul ya. Sampai-sampai itu banyak fenomena ya. Masih kecil, ya, pacaran sudah panggil ayah, ayah, bunda, ayah sudah makan, ya. Lagi ngapain nih? Ya. Met malam, nah itu banyak ya. Ada di sini, ada. Ya. Itu tidak boleh. Hindari itu anakku semua ya. Nah, maka itu penting. Cinta kepada orang tua di atas segala-galanya. Ya, sebab orang tua memberikan segalanya untuk kita. Cuma kadang anakku semua yang terbuai dengan bermain, yang terbuai dengan kehidupan luar, yang terbuai dengan cinta yang sudah menyapa kalian, ya, sudah mulai tahu pacaran, ya. Itulah semua yang menutup mata kita sehingga melihat kehilangan penglihatan, melihat cinta orang tua. Bayangkan ya, orang tua kita, anakku semua, ya, kalian belum bangun, dia sudah bangun, sudah bangun masak, sudah bangun cuci piring, sudah bangun menyapu, ya. Kalian pada saat itu sementara apa? Masih ngorok, ya. Nah, ada yang bikin pulau karena keluar alurnya tidur, ya. Nah, ibu sudah bangun, ya. Dia bangun tahajud mendoakan kalian, dia bangun sholat subuh, cuci piring, beres-beres, sudah siap buatkan sarapan, ya, siapkan baju kalian. Kalian bangun tinggal mandi,
makan, ke sekolah. Ke sekolah bahagia kalian sama teman-teman. Ibu berangkat kerja mungkin, bapak berangkat kerja, dia peras keringat, banting tulang, cari uang untuk kalian. Tiba-tiba ya kalian pulang dari sekolah marah-marah, di sekolah panas, sekolah begini, uang jajan cuma 5.000, saya cuma beli somai padahal masih mau beli es. Itu banyak terjadi. Maka daripada itu anakku semua, kecintaan pada orang tua harus di atas segala-galanya. Pertanyaan, di sini ada yang berani bentak-bentak orang tuanya? Ada? Iya. Biasanya yang sering tunjuk orang itu yang biasa begitu. Iya. Ya. Apalagi yang sering ngamuk-ngamuk kalau minta uang ada juga. Ya. Dan yang lebih parah adalah berani memukul orang tuanya sampai ngamuk-ngamuk minta uang ya. Itu tidak boleh ya Allah. Tidak boleh ya. Barang siapa yang menyakiti hati orang tuanya sama dengan dia menyakiti Allah ya. Maka daripada itu dijelaskan dalam hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Masya Allah, semuanya tahu ya, tapi kenapa masih suka melawan? Maka karenanya anakku semua, jadi cinta kepada orang tua posisinya paling utama dan paling tinggi. Sepulang dari tempat ini ya, kalian harus berubah total ya. Yang dulunya suka bentak orang tua, suka melawan, haruslah diubah dengan baik. Janji? Bisa? Bisa? Ya. Jadi ibu-ibu yang hadir jadi saksi ya. Kalau masih berulah, sampaikan ke Ustadz. Nanti Ustadz tarik telinganya. Nah, Bapak Ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anakku semua. Kemudian selanjutnya, cinta kepada sesama. Cinta kepada teman, ya. Teman juga perlu anakku semua. Berteman, mencari sahabat boleh, tapi cari sahabat teman yang bisa membawamu pada kebaikan, ya. Termasuk teman-teman kalian ini, ya, carilah sahabat yang soleh, yang rajin mengaji, ya, yang ketika waktu sholat diingatkan ayo ke masjid. Itu yang kamu cari. Jangan cari teman yang ketika sholat, ketika waktu sholat dia bilang, ada usah sholat, ayo kita ke sana, pergi main bola. Ya. Itu. Ya, jangan cari teman yang seperti itu, ya. Karena biasanya yang mengajak orang pada keburukan itu syaitan. Kalau ada orang atau teman yang ngajak kita untuk melakukan keburukan, berarti dia bukan saya bilang ya. Ya, maka saling mengajak pada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi mengajak pada kebaikan, cari teman juga yang soleh, yang baik, ya, yang bisa mengajak kita pada kebaikan, yang bisa mengajak kita pada kemaslahatan, ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka menjerumuskan kita pada keburukan. Kalau anakku berteman dengan penjual parfum, pasti anakku semua bawa parfum. Kalau berteman dengan penjual ikan, nanti kalian akan bawa ikan, ya. Berteman dengan orang yang soleh, pasti kalian akan ikut soleh. Tapi berteman dengan orang yang salah, pasti kalian juga akan ikut berbuat salah. Ya. Termasuk mungkin kalian awal-awalnya cuma ikut-ikut, ya. Orang azan, kalian diajak ayo ke sana. Oke, ke sana. Awalnya ikut-ikut. Nah, teman-teman yang lain sudah mulai curi mangga tetangga. Kalian mungkin cuma nonton, ya. Tapi ketika diambil mangganya, dimakan, wah enak juga ya. Nanti kamu lagi yang mulai manjat, ya. Pas manjat ada yang punya, kamu yang ditangkap. Ya. Maka itu persoalan. Jadi anakku semua, mencintai teman, berteman juga harus perlu mencari teman yang baik. Apalagi cinta pada sesama. Ini yang paling pokok, yaitu cinta dengan orang lain yang tidak ada hubungannya keluarga dengan kita, ya, atau cinta kepada lawan jenis yang merupakan bentuk luapan hati perasaan kita. Nah, ini akan kita bahas. Anakku semua, jatuh cinta ada 3 fase, ya.
Nah, jatuh cinta ada 3 fase. Pertama, ada namanya first love, ya. Apa itu first love? Cinta pertama, ya. Cinta pertama yang dimana ketika kita melihat seseorang yang mungkin kita kagum lawan jenis, lalu kemudian berbunga-bunga hati kita, ya, ada perasaan kagum, wah cantiknya saya jatuh cinta. Nah itu namanya first love, ya. Itu wajar, tetapi itu harus dikontrol, ya. Tidak usah kalian anakku semua terburu-buru. Nah, dia harus jadi pacarku sampai berkelahi, ya. Kadang-kadang ada anak-anak begitu, ya, ya. Berkelahi gara-gara cinta, gara-gara cewek, ya. Ya. Pernah satu kali, ada ya. Ya, betul. Itu pembelajaran ya. Tidak ada gunanya, betul. Ya. Termasuk yang juga perempuan yang direbutkan juga merasa ilfil karena dia tidak suka sama kamu. Ya, itu persoalan. Maka anakku semua, ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi first love, cinta pertama, cinta pada pandangan pertama, ya. Yang kedua adalah hard love, cinta di masa fase-fase nanti di mana kalian akan merasa tersakiti ketika mungkin ada sesuatu kalian berdebat lah apalah sesuatu yang tak nyaman, ya. Nah, itu akan kalian rasakan. Kalian sudah mulai tahu rasanya patah hati, sudah tahu namanya galau, sudah bisa bikin status aku lagi di sakit hati nih, dibentak sama doi. Ya. Biasa begitu ya. Ya. Apalagi bikin status ambil video di TikTok ya. Lagu-lagu sedih. Itu banyak. Ya. Menangislah. Ya. Kan kau juga manusia ya. Ternyata sakit hati ya. Ya, begitu anakku semua. Ya, maka itu namanya hard love. Dan yang ketiga adalah unconditional love, yaitu cinta yang tidak dapat ditebak, perasaan dalam hati yang tanpa ada situasi tertentu kita kemudian merasakan jatuh cinta. Nah, tetapi pada intinya 3 bagian ini yang paling penting, cinta yang paling betul adalah yang sudah tepat pada waktunya, sudah cukup modal pengetahuannya, dan cinta yang paling terbaik adalah ketika semua sampai kepada yang disebut dengan pernikahan. Itulah cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau ada anakku di sini yang masih katakan cinta di usia-usia masih seperti ini, itu bukan cinta ya. Kalaupun orang-orang mengatakan cinta monyet, ya, loncat-loncat kemana-mana. Maka daripada itu, anakku semua hindari hal itu ya. Sepakat? Sepakat. Yang sudah ada pengalaman sakit hati, simpan pengalaman itu, belajar dan berbenah diri. Yang harus kalian fokus adalah belajar, membangun karir, membangun pendidikan yang baik, berbakti kepada orang tua. Ya, ketika kalian sukses dengan baik, nanti cinta akan datang dengan sendirinya. Ya. Yang dulu cewek-cewek yang dulu mengejek kalian karena kamu burik, ya, mukanya tidak ganteng, tidak cakep, tidak good looking, ya. Nanti ketika kalian sukses, kalian sudah jadi orang hebat, kalian sudah jadi orang pintar, karir kalian baik, mereka semua akan datang, ya. Maka daripada itu fokus belajar, fokus berbenah, berbakti ke orang tua, belajar dengan baik, rajin ke sekolah, ya. Itu semua menjadi kunci kebaikan. Maka daripada itu anakku semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya di usia anakku semua, cinta memang datang menyapa, tapi ketika cinta datang menyapa, sampaikan kepada cinta bahwa biarkanlah waktu memberi jeda. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya di saat usiaku sudah matang, ya. Itu jawabannya. Maka daripada itu anakku semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, sebagai pesan untuk anakku semua, sebelum mengakhiri pengajian kita pada kesempatan ini, bahwa cinta memang sesuatu yang baik, tetapi kadang juga cinta menjerumuskan seseorang pada keburukan. Maka daripada itu,
anakku semua, hari ini kita dipertemukan di tempat ini dengan kondisi yang begitu luar biasa, maka ini membuka pandangan kita, membuka jendela kehidupan kita, melihat lebih jauh bahwa cinta pada akhirnya nanti ada waktunya, di waktu yang tepat, di masa yang tepat, dan juga dengan orang yang tepat. Ya, anakku semua, mulai sekarang fokus belajar, fokus berbenah diri, dan yang suka main game kurangi main gamenya. Nah, yang suka begadang main HP, ya, main Free Fire, main Mobile Legends, main PUBG, mulai kurangi, ya, karena itu akan berdampak kepada psikologi kalian, ya. Nah, karena kenapa? Banyak anak-anak yang hari ini mabar main game, ya. Di game itu kan bebas, kita bisa juga buka voice, ya, bisa kedengaran suaranya yang kita temani main. Kadang ada yang bicara kotor, ya. Nah, kalian mungkin awalnya dengar, tapi nanti kalau kesal, keluar juga. Terbawa kehidupan sehari-hari, ya, dibawa ke sekolah, dibawa ke masjid, termasuk dibawa ke rumah. Nah, ya, orang tuanya dimaki. Nah, ini yang tidak boleh. Hindari seperti itu. Bisa? Bisa ya. Tapi saya lihat wajah-wajahnya semua ini wajah-wajah alim ya. Nah, Masya Allah wajah-wajahnya. Ya, wajah-wajah orang soleha, orang soleh semua ya. Nah, insya Allah. Nah, anakku semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak cukup hanya melihat wajahnya, saya ingin dengar suaranya. Ya, semuanya tahu salawat Maulaya Sholli. Tahu ya? Nah, oke, kita sama-sama ya. Maulaya Sholli wa sallim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haim minal ahwal muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Mama doya wasi'al karami Nabi putra Abdullah Allah Muhammad Nabi kekasih Allah Maulaya salli wa sallim daiman abadan La habibika khairil halki kullihim Manusia idolaku Nabiullah Muhammad Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muhtahimin ya Rabbi bil Mustafa Waghfir lana ma madaya wasi'al Wahai junjunganku Nabiullah Ku harapkan syafaatmu Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan Bika khairil khalqi kullihim Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad Manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad Nabi
memberi syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ternyata cakep wajahnya, juga indah suaranya. Saya kira yang paling semangat anak-anak, ternyata lebih semangat ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya? Nah, sudah paham bagaimana seharusnya kita menempatkan hati ya. Jadi anakku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Biarlah sedikit, yang penting kita tahu poinnya. Nanti untuk selanjutnya kita amalkan ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Nah, ini bisa dihafal. Coba ulang. Al ilmu bila amalin. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ulang. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Baik. Anak semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah materi kita pada kesempatan ini. Sesuai janji saya, setelah ini akan ada pertanyaan. Yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Ya, hadiahnya rahasia ya. Ada di bagasi motor saya. Ya, ada 2 hadiah. Ya, ada 2 hadiah. Kalau anakku semua bisa lebih menjawabnya dengan baik, saya tambah 1 ya. Oke. Saya kembalikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Nak? Atau mau bercerita tentang pengalaman jatuh cinta yang pertama kalinya? Boleh. Dapat hadiah loh. Tanpa diundi hadiahnya. Ayo. Ayo. Yang cewek-cewek ini? Ada? Kenzi? Tadi katanya patah hati. Iya. Tadi terbawa arus. Ustaz, saya mewakili. Iya, dari yang sekarang ada pacar. Bunda yang mewakili. Kalau sekarang ini Ustaz lagi cinta-cintanya Ustaz, lagi sayang-sayangnya. Kalau diputuskan nanti saya tidak bisa hidup lagi Ustaz. Saya tidak bisa makan kalau tidak lihat dia, tidak bisa tidur kalau tidak lihat dia. Kalau diputuskan Ustaz, aduh saya nanti bagaimana? Tapi kalau saya lanjutkan Ustaz, saya kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah saya boleh pacaran tapi tidak usah pegang-pegangan Ustaz biar tidak berdosa? Adakah pacaran yang syar'i Ustaz? Sekarang anak muda bilang pacaran syar'i. Katanya pacaran tapi tidak bikin dosa. Adakah seperti itu Ustaz? Baik, ada? Iya Kak? Boleh, kita tunggu Ustaz yang jawab ya Nak ya? Iya. Iya. Baik. Ya, ini mewakili hati-hati yang sedang dilema ya. Ya. Setelah ini mungkin akan berpikir keras ya. Mau lanjut salah, mau mundur juga tidak bisa. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Kembali bahwa anakku semua, persoalan ini adalah persoalan hati. Hati itu adalah bagian tubuh manusia yang menentukan segala-galanya. Makanya dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa apabila hati ini ibarat raja dalam tubuh manusia. Kalau hati ini baik, maka baik seluruhnya. Kalau hati ini buruk, maka buruk segalanya. Maka daripada itu salah satu bagian untuk mengatur hati adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk tadi tata urutan cinta yang sesungguhnya. Kita tempatkan Allah di tempat lebih tinggi, tempatkan cinta kepada Nabi lebih tinggi, cinta kepada orang tua lebih tinggi, dan cinta kepada sesama manusia di tempat terendah. Maka daripada itu, setelah kita mengetahui itu, kemudian
maka kita mengambil kesimpulan yang jelas, ya. Sebagai laki-laki kita harus punya pendirian, ya. Jangan bimbang. Kalau putih-putih, merah-merah, ya. Kalau putus-putus, ya. Ya. Jangan nanti bilang putus tapi masih kadang chat-chat, ya. Saya masih belum bisa lupa kamu, ya. Ya. Pokoknya putus, move on, ya. Tinggalkan yang lalu. Tadi juga ibu bertanya, katanya ada pacaran syar'i. Tidak ada pacaran syar'i, ya. Pacaran syar'i hanyalah kedok orang-orang supaya bisa berpacaran. Ya. Maka pada sejatinya nanti kalau anakku semua sudah mulai pacaran, ya, pasti sudah mulai ketemuan. Ayo ketemuan di mana? Di bawah pohon mangga, ya. Biar digigit semut kakinya dia tidak rasa. Ya. Nanti bengkak baru sampai di rumah, oh gigit semut ya. Diberaki burung kepalanya, tidak rasa. Nanti sampai di rumah tidak sama maknya. Kenapa teh burung di kepalamu nak? Ternyata dari pacaran bawa pohon mangga. Ya. Ya. Tai kambing rasa coklat. Ini bahaya ini. Ya. Maka tidak ada pacaran syar'i, ya. Dan nanti dari pacaran itu anakku semua, kalian akan melakukan keburukan. Syaitan akan menggoda. Awal-awalnya pegang-pegangan tangan, ya. Sudah mulai nyaman-nyaman melakukan hal-hal yang lain. Dan banyak orang yang terjerumus dari hal demikian, ya. Akhirnya apa? Rusak masa depannya, orang tua dipermalukan, ya, berperkara di pengadilan, di penjara dan lain sebagainya. Banyak dampak buruknya. Maka hindari hal ini, ya. Maka anakku semua, segala sesuatu punya konsekuensi. Maka konsekuensinya mencintai seseorang adalah kecewa. Termasuk sakit hati. Maka daripada itu, tetapi lebih baik sakit hati lebih awal daripada akhirnya sengsara sendiri. Maka daripada itu, kalau masih ada yang pacar-pacaran hari ini yang lagi sayang-sayangnya, yang lagi berbunga-bunganya hatinya, ibarat taman yang gersang sedang ditumbuhi dengan bunga-bunga yang indah, mulai hari ini potong semua bunga-bunga yang indah itu, karena memang belum waktunya. Ya. Tanya bilang taman saya belum bisa ditanami bunga, ya. Nanti di masa-masa mendatang, di waktu yang sudah tepat, di saat saya sudah mapan dengan baik, saya paham tentang perempuan, saya paham tentang bagaimana makna tanggung jawab, saya paham bagaimana mengurus rumah tangga dan sebagainya, barulah kemudian anakku semua menerima cinta itu, ya. Ya. Jadi apa yang ada sekarang silakan dilepaskan dengan baik, ya. Termasuk perempuan juga sama, ya. Silakan lepaskan dengan baik, ya. Ya. Dan memang untuk melepaskan sesuatu itu sulit, tetapi kebanyakan ketika kita melepaskan sesuatu maka Tuhan akan memberikan yang lebih baik, dan juga di waktu yang terbaik. Maka anakku semua dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu perlu perjuangan, ya. Tidak apa-apa kecewa, sakit hati karena mungkin ditinggal, karena kita hijrah 360 derajat, tidak apa-apa. Yang pasti bahwa kita menuju jalan yang benar, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah istiqamahkan kita. Karena pasti di waktu-waktu selanjutnya akan banyak ujian, akan ada lagi yang datang, ya. Tiba-tiba chat, Assalamualaikum, ya, apa kabar, dan lain sebagainya. Jangan hiraukan, tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita, keluarga kita, dan juga yang ditentukan oleh Allah. Mengerti anakku semua? Mengerti, ya. Jadi jangan lagi ada yang pacar-pacaran, ya. Insya Allah. Saya kira demikian sebagai jawaban untuk kita semua. Ada lagi? Ya, silakan nak. Santai saja ya. Ya, biasa saja. Nyeloteh sembarangan. Ya, silakan. Berarti boleh mengenal tuh usia berapa, Ustaz? Maksudnya kan cinta itu kan apa ya? Tumbuh dengan sendirinya gitu. Usia SMP kah ini mengenalnya bagaimana? Iya. Nah, setiap fase usia mengenal definisi cinta berbeda-beda. Seusia anakku ini semua hanya mengenal cinta sebatas itu saja, ya. Perasaan ingin dirasa hebat dari teman yang lain. Ada cewek yang cantik berburu, siapa duluan dapat,
ya. Hanya beruntuk gagah-gagahan, ya, betul ya. Yang sudah dapat merasa paling gagah sudah di kompleks ini, ya. Paling berwibawa, ya. Ya, kadang berkompetisi siapa duluan tembak dia yang paling ganteng. Biasa gitu ya. Pas usianya berbeda-beda. Anak SMP pun sama, SMA pun dengan fasenya. Tetapi yang paling pasti bahwa usia yang matang mengenal cinta terbaik di antara usia 20 sampai 25 tahun. Dan itu disunahkan untuk menikah di usia-usia itu karena memang matang-matangnya secara. Sekarang Kensi berapa? Kensi berapa tahun? Masih 11. Masih ada 15 tahun lagi. Kamu berapa? Siapa namanya? 11. Masih ada berapa ya? Masih 9. Iya. 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi. Iya. Iya, seperti itu ya. Supaya apa? Mau langsung menikah, Masya Allah. Itu yang betul ya. Dan anakku semua, di dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah ta'aruf ya. Ta'aruf itu, ta'aruf beda dengan pacaran ya. Sekarang banyak orang yang pacaran sudah seperti suami istri ya. Kalah-kalah lagi ya. Coba tanya ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah 20 tahun. Panggilannya apa, Bu? Ayah bunda? Dulu nggak ada pacaran. Itu lagi ya. Langsung jadi. Langsung jadi ya. Sekarang panggilnya ke suami apa, Ibu? Ayah, bapak ya? Bapak ya. Karena ibu ditinggikan dipanggil Umi. Masya Allah ya. Tapi mungkin di ketika awal-awal menikah itu mungkin panggilnya kesayanganku ya. Masya Allah ya. Lebih bagus cinta sambil berjalan aja. Menikah. Betul. Seperti itu. Ternyata ini tidak kenal ya. Tapi menikah. Seperti itulah. Jadi Allah nanti akan menentukan jodoh kita. Semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita akan dipertemukan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Tetapi kalau aku semua belok di jalan yang salah, maka akan terjerumus kepada sesuatu hal yang tidak baik. Maka itu yang harus kita hindari ya. Titik jalan kebaikan. Nanti di usia yang matang, anakku semua sudah tahu bertanggung jawab ya. Sudah tahu mencari nafkah sendiri ya. Sudah bisa menghidupi keluarga nantinya, secara kesehatan juga sudah matang, maka silahkan ya. Di usia yang matang itu ya sekitar 20 tahun sampai seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang yang usianya 11 tahun belajar dengan baik ya. Tidak usah dulu berpikir cinta-cinta ya. Kalaupun kagum kepada orang lain, kagum dengan seseorang, simpan kekaguman itu dalam hati ya. Cukup kalau kalian memang suka ya, niatkan dalam hati, ya Allah, semoga dia jodohku di masa depan ya. Ya, seperti itu saja, hanya sekedar itu. Sekedar kagum ya. Sekedar kagum. Betul ya. Kalau sudah kuliah, Ustaz. Iya. Kalau sudah iya. Ya Ibu, silakan. Ya. Betul. Bertanya ke kita gitu kan, mama bolehkah saya, maksudnya sudah mulai suka sama lawan jenis gitu. Nah, sikap kita sebagai orang tua itu harus bagaimana gitu, cara menghadapi hal demikian. Mengarahkan maksudnya biar tidak, kalau kan katanya anak-anak kalau dikasari akan cari duluan. Betul. Iya. Iya. Nah, kebanyakan anak-anak memang seperti itu. Ketika kita tekan terlalu keras, maka dia akan melewati batas-batas tertentu. Maka daripada itu tugas kita adalah memberikan pemahaman yang baik. Kita ajarkan, sampaikan secara agama seperti demikian, konsekuensinya seperti demikian, ya. Dan juga hal-hal yang apabila terjadi sesuatu yang buruk seperti apa, itu kita sampaikan dengan baik. Dan juga sambil kita kontrol, Bu, ya. Karena boleh jadi dia mengatakan A di kita, tetapi kenyataannya tidak. Banyak ibu-ibu yang hari ini orang tua yang mungkin dibohongi oleh anaknya. Katanya saya tidak ada pacar, Bu, tapi setiap malam video call di kamar. Ya. Itu banyak, Bu. Dan itu banyak terjadi. Di luar pendiam. Ya, di luar pendiam. Wah, ada juga, Bu ya. Saya kadang menemukan ada perempuan yang pendiam.
tapi setelah dibuka HP-nya 10 pacarnya, Bu. Bahayanya ini. Nanti di mana yang terbaik? Luar biasa. Padahal masih SMP. Itu persoalan. Maka kontrol HP anak kita, ya. Kita ajarkan dengan baik. Maka ibu harus menempatkan posisi kadang sebagai kakak, kadang sebagai teman, supaya dia merasa dekat dengan kita, dia mendengar saran-saran kita. Kalaupun dia dari sekolah sampaikan kira-kira apa pengalamanmu, nak, ya, anak-anak mungkin akan terbuka, maka kita tahu segala-galanya, ya. Karena kalau kita memberikan batas kepada anak-anak, pokoknya semua tidak boleh, maka anak-anak tidak akan mendapatkan solusi. Ya, yang harus kita lakukan pendampingan, aktivitas, pantau kegiatan sekolah, tanyakan ke teman-temannya siapa yang dia suka, ya, sejauh mana sukanya dia. Itu yang kita ikuti secara terus-menerus dan kita berikan pemahaman-pemahaman yang baik, ya. Dan ketika memang sudah tiba waktunya, anak kita sudah makan nikahkanlah. Memang sudah matang sesuai ketentuan agama, ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anakku semua, saya kira anakku yang lebih semangat bahas tentang cinta, ternyata lebih semangat ibu-ibu, ya. Ya. Wah, luar biasa ini. Maka kita doakan ibu-ibu yang hadir semuanya panjang umur, Bu, ya. Amin. Insyaallah yang punya cicilan segera lunas cicilannya. Amin. Masya Allah, saya kembalikan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk anak-anakku, Bunda punya pertanyaan. Pasti yang belum jatuh cinta di sini kayaknya cuma Vino. Oh, Vino ini ya. Atau Vino sudah pernah jatuh cinta juga, nak? Belum ya. Sekarang Bunda mau tanya. Ya. Pertama kalian jatuh cinta atau kesekian kalinya kalian suka kepada, kalau yang laki-laki sama perempuan, perempuan sukanya sama cowok, pernah ngomong tidak sama mamanya atau papanya? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah, Kenzi pernah ngomong. Bilang apa, nak? Bilang apa? Bilang, mama saya suka sama perempuan, dia cantik sekali. Iya. Oh, hebat. Yang perempuan ada tidak? Perempuan tidak ada yang berani bicara ke orang tua. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, perhatikan ya, Bunda ngomong ya sayang ya. Kalau kalian jatuh cinta, apalagi jangan cuma kalian sakit saja atau minta uang saja ngomong sama mamanya. Tapi yang namanya perasaan seperti itu, nak, tidak boleh dipendam. Tidak boleh ada privasi antara kita sama orang tua, jangan. Ya. Kalau kalian suka dengan lawan jenisnya kalian, bicarakan sama orang tua. Jangan takut. Bunda itu pernah lihat, nak, seorang anak perempuan. Dia tuh ngomong ke orang tuanya, "Ma, saya jatuh cinta sekali sama laki-laki itu. Doakan saya, mama, saya berjodoh dengan dia." Nah, dia sampai sedetik itu ngomong tentang perasaannya kepada orang tuanya. Bagusnya, nak, kalau kalian curhatnya ke orang tua kalian, pasti yang diberikan saran itu saran-saran yang bagus, yang positif. Tapi kalau kalian curhatnya sama besti-bestimu, apalagi bestimu yang suka pacaran, yang pacarnya ada 10, 15, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, betul. Jadi pulang, kalau sekarang ini masih ada seseorang yang lengket di hati kalian, sampaikan kepada orang tua, ya, terbuka. Kalau orang tuanya sibuk, cari waktu yang tepat ngobrol sama orang tua. Jangan ada pakai privasi, jangan sampai masuk ke kamar, kunci kamar, video call. Oh, baru video callnya yang perempuan ini, perhatikan, video call tanpa pakai jilbab. Keluar rumah pakai jilbab. Di dalam kamar ngobrol sama laki-laki, bukan kelihatan orang. Jangan ya sayang ya. Jangan ya. Laki-laki juga jangan bagatal-bagatal babi gantengan anak perempuan
Jangan alasan latihan. Begini mau pergi PDKT saja dengan yang perempuan ya. Jadi malam ini kita sudah belajar bagaimana yang punya pacar siap diputuskan tidak? Ya, sudah. Doa. Saya tetap lanjutkan doa. Kenzi, siap putuskan? Sudah. Hah? Sudah 2? 5 hari lagi. Wah. 5 hari lalu. Pintar. Putra bagaimana? Mori saja Putra. Siap diputuskan? Siap diputuskan? Insyaallah. Kalau Ece bagaimana? Segera halalkan. Jangan pakai panai terlalu tinggi, kasihan.